Guys, coba kalian bayangin, setiap hari kita datang ke sekolah buat belajar, bercanda, duduk bareng, bahkan kita sering tugas bareng. Siapa di sini yang sering kepikiran kenapa kita bisa ada di sini? Aku. Nah, jadi apa yang bikin sekolah kita bisa berjalan? Fasilitasnya ada, guru-gurunya hadir, bahkan kita semua bisa dapat bantuan dan kita bisa punya kesempatan buat belajar bareng. Oke, maka dari itu, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah kenal dong nama aku siapa? Nah, iya udah kenal. Nama aku Elvina Bikrusaki, teman kalian sendiri. Nah, jadi guys, sedikit cerita, beberapa hari yang lalu aku itu udah ngejalanin masa pembekalan rencana tindak lanjut sebagai PPMP. Nah, aku itu kan yang menjadi fasilitator tuh. Di situ aku mendapatkan ilmu tentang program-program pendidikan bermutu untuk kita semua. Nah, itu tuh dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hari ini kenapa kita bahas topik itu? Karena topik itu tuh cukup penting ya. Itu tuh bukan hanya hak warga negara, tapi hak kita juga sebagai pelajar. Nah, jadi teman-teman, pendidikan bermutu itu bukan cuma bonus ya, tapi hak kita sebagai warga negara. Nah, karena dalam Undang-Undang tahun 1945 dijelaskan bahwa negara itu mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapa di sini yang masih ingat alinea keempat? Aku. Nah, bagus banget ya. Jadi pemerintah menjalankan mandat ini itu dalam Undang-Undang Satuan Pendidikan Nasional. Dan pelaksanaannya itu berkaitan erat dengan komitmen pemerintah dari Astacita. Nah, siapa yang tahu apa itu Astacita? Nggak tahu. Nah, jadi biar aku kasih tahu, Astacita itu adalah 8 program prioritas atau cita-cita yang dicanangkan oleh pemerintah di Indonesia untuk mewujudkan negara yang maju dan makmur. Nah, di sini ada 2 Astacita nih teman-teman yang berkaitan erat dengan pendidikan. Yang pertama, Astacita keempat. Di sini itu tertulis tentang penguatan sumber daya manusia, pendidikan, sains, teknologi, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, dan dukungan bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Nah, yang kedua ini itu Astacita yang ke-8. Nah, ini itu tentang penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Intinya teman-teman, pendidikan yang sekarang itu bukan soal kita mengejar nilai atau KKM atau nilai-nilai yang bisa memuaskan guru, tapi pendidikan sekarang itu berfokus kemana kita itu bisa membangun karakter yang baik, cara kita menghadapi dunia nanti seperti apa, dan cara agar kita bisa bermanfaat untuk orang sekitar. Nah teman-teman, menariknya untuk mendukung pembentukan karakter tadi yang udah aku sebutkan, Kemendikdasmen tuh meluncurkan 7 program kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah ini tuh udah familiar banget kan ya di kehidupan kita. Setiap hari suka diomongin sama sekolah, bahkan ada senamnya kan. Nah yang pertama itu ada bangun pagi, lalu ibadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan yang terakhir tidur cepat. Siapa di sini yang suka begadang? Aku enggak. Nazrul suka begadang? Yes. Tidur jam berapa? Jam 12. Nah, itu tuh gak boleh ya, harus sesuai sama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, karena ini tuh meskipun program yang cukup sederhana, cuman ada 7, tapi fondasinya tuh kuat banget. Karena ini tuh akan bisa berdampak ke kehidupan kita nanti di masa depan. Gitu teman-teman. Nah, Kemendikdasmen juga membuat program prioritas guys. Nah, program prioritas ini ada 4. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter sama kayak yang tadi. Yang kedua, wajib belajar 13 tahun. Nah, awalnya aku itu bingung, bukannya wajib belajar itu cuma 12 tahun ya. Tapi ternyata sekarang PAUD atau yang biasanya kita sebut sebagai TK itu pun wajib ya. Nah, lalu yang ketiga itu peningkatan kualitas guru, dan yang terakhir penguatan pendidikan unggul. Nah, jadi program prioritas ini itu menyasar kepada kualitas guru, kualitas kurikulum, dan kualitas lingkungan belajar anak, agar setiap anak itu mau di daerah terpencil ataupun tidak, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang merata. Nah guys, jadi selain program yang ini, Presiden Prabowo kita juga meluncurkan beberapa kebijakan besar dalam pendidikan. Nah, ada programnya yaitu program hasil terbaik cepat atau disingkat PHTC. Yang pertama itu ada revitalisasi sekolah atau pembangunan ulang sekolah, atau bisa kita sebut sebagai merenovasi sekolah ya.
Nah, kalian bisa lihat di SMA kita sekarang lagi direnov ya sekolahnya. Iya. Nah, dan ternyata itu tuh bukan cuma terjadi di SMA kita aja, tapi di sekolah-sekolah lain pun sama. Jadi ini tuh merata ya. Nah, yang kedua ada digitalisasi pembelajaran. Yang ketiga ada makan bergizi gratis. Kita nostalgia ke era masa pemerintahan Prabowo masih di awal-awal, itu kan katanya tuh program kerjanya tuh MBG ya. Nah, di situ kan banyak yang kurang berminat ya. Tapi sekarang faktanya MBG sudah mulai merata ya. Di sini siapa yang udah kebagian MBG tadi pagi? Aku. Ada review MBG-nya enak nggak? Nah. Yes, alhamdulillah. Nah, terus guys ada fun fact nih. Ternyata pemerintah itu mengeluarkan dana sebesar 71 triliun untuk MBG. Nah, lalu yang kedua, pemerintah juga mengeluarkan dana sebesar 16,9 triliun untuk renovasi sekolah yang ada di Indonesia tentunya. Jadi pemerintah itu sekarang sedang sibuk untuk menciptakan sekolah yang lebih modern dan tentunya dengan fungsi yang baik dan juga bermanfaat. Nah, yang paling dekat dengan kita sekarang itu program PIP atau Program Indonesia Pintar. Ini itu program berupa bantuan uang tunai untuk anak umur 6 tahun hingga 21 tahun. Nah, ini tuh dikhususkan untuk keluarga yang kurang mampu ya teman-teman. Nah, terus realitanya targetnya itu untuk tahun 2025 itu sebanyak 18,59 juta penerima. Namun, sekarang realisasinya penyalurannya itu dihitung per 15 Oktober tahun 2025 itu baru mencapai 10,98 juta siswa. Itu tuh adalah total dari siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, Kemendikbudristek sedang memperluas si program PIP ini ke lingkup swasta ya teman-teman, agar anak kurang mampu itu mereka tetap bisa menjalankan pendidikan. PIP sendiri itu mereka mempunyai beberapa manfaat, bisa untuk membeli buku, menjadi uang saku, atau bisa menjadi kebutuhan sehari-hari yang bisa memenuhinya gitu. Nah, program berikutnya yaitu program afirmasi pendidikan menengah atau disingkat sebagai ADEM. Nah, ini itu adalah program yang agar siswa yang setelah lulusan SMP, mereka itu masih dapat mengakses pendidikan untuk lanjut ke tingkat SMA atau SMK. Nah, adapun wilayah-wilayah yang mendapatkan program ADEM ini, yang pertama ada wilayah Papua, yang kedua repatriasi anak PMI atau pekerja migran Indonesia dari Malaysia dan Arab Saudi, yang ketiga daerah khusus atau 3T yakni terdepan, terluar, dan tertinggal, dan daerah perbatasan. Nah, pada per Oktober tahun 2025 sudah ada 4.616 orang yang mendapatkan program afirmasi ADEM. Nah, jadi tujuan program ini itu agar setiap anak mereka itu bisa mendapatkan fasilitas yang layak meskipun mereka itu merasa kurang mampu. Oke guys, yang terakhir itu ada dana BOSP yang diberikan kepada seluruh sekolah Indonesia dengan merata. Jadi itulah gambaran-gambaran ya program-program bermutu untuk kita semua yang diberikan oleh pemerintah dan Kemendikbudristek untuk kita. Nah, sebagai pelajar, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kita harus belajar sungguh-sungguh dan menjadi generasi terencana untuk masa depan. Nah, teman-teman, dari penjelasan aku yang tadi, siapa yang masih kurang paham tentang program-program di sini? Satu-satu ya. Boleh dari Nazwa dulu, aku langsung jawab. Oke. El kan tadi kamu sempat jelasin tentang PIP sama ADEM. Iya. Nah, aku tuh belum ngerti ya, perbedaan antara PIP sama ADEM. Tahu nggak sih? Oke, boleh banget ya Najwa. Jadi kalau misalnya untuk PIP sendiri, mereka itu tuh adalah bantuan uang tunai untuk siswa yang kurang mampu. Nah, kalau misalnya ada sendiri, ini itu bantuan berupa beasiswa biar seseorang itu nggak putus sekolah. Dan ini itu untuk beberapa wilayah aja yang ada di sini, tertera di sini. Nah, ini tuh biasanya umumnya untuk siswa yang lulusan SMP dan mereka itu ingin melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK gitu, Najwa. Oke, makasih. Nah, ada lagi tadi yang bertanya? Aku. Gailan boleh? Oh, Sisa boleh. Nah, aku tuh penasaran banget nih. Kalau dana BOSP-nya itu dikemanain gitu? Oh, soal dana BOSP ya. Yang mana sih BOSP? Itulah pokoknya ya. Nah, BOSP itu sebenarnya langsung ke Satuan Pendidikan Azizah. Jadi itu tuh cairnya tuh ke pihak sekolah, nggak langsung ke siswanya. Nah, dari pihak sekolah dikelola lah
Misal jadi meja, jadi fasilitas-fasilitas sekolah yang bisa kita rasakan keberadaannya gitu. Jadi nggak siswa langsung yang ngelolanya gitu. Iya. Aku Ada lagi boleh? aku mau nanya dari yang El jelaskan, program mana yang paling berdampak untuk sekolah kita? Nah, oke Lan, aku jawab ya. Itu tergantung kebutuhan sekolah. Nah, kalau misalnya kebutuhannya itu untuk akses pendidikan, maka kita butuhnya PIP. Kalau misalnya kita butuhnya untuk kebutuhan sarana sekolah, kita pakainya revitalisasi sekolah. Dan yang terakhir, kalau misalnya yang kita butuhkan adalah kesehatan pelajar, maka kita bisa menggunakan program MBG gitu. Ada lagi? Aku El. Oke, apa? Media? Nah, kan tadi tuh kamu tuh udah ngejelasin program hasil terbaik cepat atau PHTC ini ya. Tapi kamu tuh belum ngejelasin secara rinci tentang digitalisasi pembelajaran. Nah, apa itu digitalisasi pembelajaran itu? Oh, oke lah. Digitalisasi pembelajaran itu adalah proses di mana sekolah itu mereka tuh membangun sistem teknologi yang lebih canggih dalam proses belajar mengajarnya. Tujuannya untuk apa? Agar si pelajar lebih cepat, mudah dalam mendapatkan informasi, dan mereka juga bisa lebih efisien dalam mengerjakan tugas gitu. Jadi nggak monoton cuman di buku lalu ditulis gitu aja. Bisa contohnya itu salah satunya seperti smartboard gitu. Oke, El. Ada lagi? Aku- Mariam, terakhir ya ini ya. Nah, aku mau nanya kan di program hasil terbaik dari Presiden yang makanan gizi gratis, sebenarnya apa sih kegunaan makan bergizi gratis buat anak sekolah? Oke, yang pertama ini MBG itu kan emang prokernya Pak Prabowo ya. Nah, kalau misalnya untuk pelajar sendiri, ini itu bisa bermanfaat banyak banget. Nah, MBG sendiri bisa meminimalisir ketimpangan gizi antar wilayah, atau antar satuan pendidikan. Nah, selain itu, kalau misalnya aku lihat dari kehidupan nyata, MBG ini tuh bisa meningkatkan semangat belajar. Terus moodnya juga bisa meningkatkan konsentrasi. Buktinya kalau misalnya kita lapar, kita terus dapat MBG, di situ mood kita naik kan. Apalagi kalau misalnya menunya itu yang enak. Contohnya kayak YoFood atau sayur-sayuran ya teman-teman. Terus yang paling penting, MBG itu bisa menghemat uang jajan kita, ya kan? Iya. Oke teman-teman, mungkin hari ini kita baru sampai sini aja sharingnya. Nanti di kesempatan berikutnya aku mungkin bisa sharing lebih banyak sama kalian terkait ini. Oke, terima kasih banyak ya udah hadir hari ini. Mohon maaf bila aku ada sedikit kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.